Pembunuhnya sudah tertangkap? Cinta bertanya antusias. Mariam mengangguk. Ia baru selesai teleponan dengan suaminya. Mereka kini sedang perjalanan kembali dari luar kota. Tapi tidak begitu jauh. Katanya perjalanannya hanya sekitar 2 jam. Siapa pelakunya? Orang. Cinta memutar bola matanya. Ih, padahal kan dia tanyanya serius. Mariam sendiri masih tampak linglung. Kenapa sih? Dari tadi aneh sekali. Cinta mau kesal, tapi bukan Mariam kalau tidak aneh. Cinta? Mem? Kamu ada perasaan sama Dimas enggak? Cinta melotot. Kok jadi bahas Dimas sih? Kita kan lagi fokus sama pembunuh yang ketangkap. Lama-lama dia jitak juga si Mariam ini. Bikin gemas aja. Jawab aku dulu, ada perasaan nggak sama Dimas? Nggak dodol. Aku cuman anggap dia orang baik aja yang bantuin aku. Mariam tersenyum hambar. Orang baik? Sayang sekali orang yang kamu anggap baik itu ternyata adalah pengkhianat dan seorang pembunuh. Baik-baik yang menghanyutkan. Cinta menatapnya bingung. Maksudmu? Ya. Dimas, kamu ingin tahu kenapa aku menyebut namanya? Karena dia adalah sang pembunuh. Manajer Langit, yang kau bilang sudah bersahabat dari lama dengan Langit itu adalah pembunuh ayah sahabatnya sendiri. Dia juga yang menusuk Langit. Mariam mengatakan kalimat panjang tersebut dengan geram. Waktu mendengar dari Garra saja dia kaget bukan main. Seolah tak percaya. Kenapa? Kenapa harus laki-laki itu? Mariam tahu betul bagaimana sakitnya disakiti oleh orang terdekat kita. Setelah beberapa kali bertemu, Langit yang awalnya dia anggap jenis laki-laki berbahaya, ternyata memiliki hati yang hangat dan lembut. Pria itu sudah Mariam anggap sebagai teman. Ia bersimpati pada Langit. Kasihan Langit. Pasti pria itu kecewa sekali ketika tahu kalau pembunuhnya adalah sahabatnya sendiri. Sahabat yang paling dia percaya. Dimas pembunuhnya. Dalang dari semuanya. Cinta terduduk di sofa. Masih linglung tidak percaya. Apakah dia sedang bermimpi? Tapi begitu mencubit lengannya, rasanya sakit. Berarti ini bukan mimpi. Yang baru saja dia dengar adalah kenyataan. Gadis itu mendadak lemas. Padahal dia sudah menganggap Dimas seorang panutan. Senior yang sangat baik hati. Pantas saja Langit bilang jangan bilang keberadaan pada laki-laki itu. Ternyata Langit sudah curiga juga. Astaga, aku merasa sangat marah. Teganya dia melakukan itu. Apa motifnya? Kata Mariam. Langit sudah tahu. Cinta menatap Mariam. Suamiku bilang akan memberitahunya kalau mereka sudah sampai di Departemen Kepolisian Pusat. Sahut Mariam. Aku merasa kasihan padanya. Gumam Cinta sedih. Mariam mengangguk. Aku juga. Keduanya lalu merenung dengan pikiran masing-masing. Mereka sama sekali tidak sadar Foster dan Mina sedang mengamati mereka dari luar. Kita kembali ke kamar saja yuk mas. Jangan gangguin mereka. Ujar Mina. Foster mengangguk. Foster mengusap-usap lembut bayi mereka yang tertidur nyaman di pelukan mamanya. Pikiran melayang ke masalah-masalah yang pernah terjadi dan sedang terjadi. Seperti dulu Mama disakiti oleh Dian yang jahat itu, sekarang Langit. Gumam Foster menarik napas berat. Terkadang, orang terdekat kita adalah musuh terbesar kita. Balas Mina. Foster tersenyum tipis. Perkataan sang istri benar. Garra dan timnya sudah sampai di kantor polisi. Mereka menginterogasi semua orang yang tertangkap. Terakhir Dimas. Tapi pria itu tidak bersuara sejak tadi. Tidak bekerja sama dengan polisi.
Sudah 1 jam lebih Lani menginterogasi lelaki itu namun belum ada hasil apapun. Bicaralah brengsek. Maki Lani emosi. Ia bahkan menendang meja. Dimas malah tertawa, tidak takut sama sekali. Kau polisi atau preman? Pembunuh sialan. Kalau kau tidak bicara juga, percayalah aku akan membuatmu bisu seumur hidup. Ancam Lani tajam. Dimas tertawa lagi dengan raut wajah mencemooh. Apa itu pekerjaan polisi? Mengancam tersangka? Kalau begitu kita sama saja. Bukan orang baik, kita semua adalah orang jahat. Terutama kau, preman berkedok polisi. Dimas terus memancing emosi Lani sampai wanita itu berdiri dan meninju wajahnya. Ia tak tahan lagi. Lucky, Aldo dan Garra yang sejak tadi menonton mereka dari luar lewat dinding kaca bergegas masuk. Lucky dan Aldo menahan Lani yang hendak meninju Dimas lagi. Lani, tahan. Jangan berlebihan. Kau sudah tidak mengikuti aturan. Tegur Aldo. Tapi dia menghina polisi. Balas Lani tidak terima. Dia hanya memancing emosimu. Kata Aldo lagi. Tetap saja Lani merasa tidak terima. Pandangannya berpindah ke Garra. Garra, kau lihat tadi kan? Dia sengaja melecehkan orang-orang di kepolisian. Garra malah menatapnya tajam hingga wanita itu menunduk. Tatapan Garra menandakan bahwa dia memang salah. Kau masih tidak mau bicara? Garra duduk di kursi yang diduduki Lani tadi. Berhadapan langsung dengan Dimas. Nada bicaranya datar dan mendominasi. Dimas tersenyum sinis. Terus diam, tidak mengatakan apapun. Dengar, semua bukti pembunuhanmu sudah ada. Yang bisa kau lakukan sekarang hanyalah bekerja sama dengan kami dan melakukan apa saja yang bisa meringankan hukumanmu. Kedua pria itu berhadap-hadapan, saling menatap. Dimas tidak menjawab juga. Tapi Garra tetap tenang, tidak marah dan emosi berapi-api seperti Lani. Wanita itu memang terlalu emosian. Langit jadi kecewa tadi kenapa dia mengiyakan saat Lani meminta izin menginterogasinya. Wanita itu malah mengacaukan. Baiklah, kalau kau tidak mau bicara dengan kami, aku akan memanggil orang lain untuk bicara denganmu. Aldo. Iya bos. Telepon Ran. Katakan padanya bawa Langit ke sini. Seseorang mungkin ingin melihatnya. Kata Garra, sorot matanya menghunus seperti pedang bermata dua. Dimas begitu kaget mendengarnya. Jangan panggil dia, Aku akan bekerja sama. Kata Dimas cepat. Biar bagaimanapun Langit pernah menjadi sahabatnya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi lelaki itu. Garra tersenyum miring. Aku tidak sedang tawar-menawar denganmu. Katanya. Akhirnya mereka bertemu. Langit dan Dimas. Duduk berhadap-hadapan dengan sekat kaca yang memiliki beberapa lubang guna memperjelas percakapan. Garra tak mempertemukan mereka secara langsung dalam ruang interogasi karena terlalu beresiko. Bisa saja Langit emosi dan bertindak nekat menghabisi Dimas. Jadi semua itu harus dicegah sebelum terjadi. Semua pembicaraan mereka akan terekam. Menurut Garra ada kemungkinan Dimas mengatakan pada Langit apa motifnya sebenarnya. Itu sebabnya ia memanggil Langit, mempertemukan mereka. Kenapa? Kenapa kau melakukannya? Suara Langit amat rendah dan berat. Wajahnya sangat kusut. Juga masih pucat karena luka yang belum sembuh. Dimas belum bicara. Hanya menunduk. Lihat aku dan bicaralah brengsek, kenapa kau mengkhianatiku? Kali ini suara Langit menggelegar. Tangannya menggebrak kuat meja. Lalu ia melihat Dimas tertawa kuat. Karena kau membuat pacar yang amat kucintai meninggal. Pria itu buka suara, menatap Langit dengan dingin. Kau pikir aku tidak tahu?
Mutia bisa saja masih hidup waktu itu. Tapi karena kau ceroboh, dia terbunuh. Kau yang membiarkan dia mati. Kau tidak pantas menjadi seorang kakak untuknya. Kau membuatku gila karena kehilangan perempuan yang aku cintai. Sementara ayahmu, dia tidak pernah peduli pada putrinya. Tidak sedih saat Mutia meninggal. Dia juga ingin merusak rencanamu membangun taman bunga itu untuknya. Awalnya aku hanya ingin balas dendam padamu, tapi karena ayahmu terlalu mengesalkan, dia juga harus kuberi pelajaran. Aku tidak berencana membunuhnya, dia saja yang terlalu lemah hingga mati. Andai saja waktu penembakan di rumahmu dulu tidak gagal, pasti laki-laki itu masih hidup. Sebaliknya kaulah yang mati. Hati langit serasa ditusuk-tusuk ribuan jarum. Begitu sakit rasanya. Ternyata kejadian penembakan dulu juga merupakan ulah Dimas. Sahabat yang paling dia percaya, mengkhianatinya sampai sebegininya. Ia tak bicara lagi. Karena pertanyaannya sudah terjawab. Sekarang ini langit sungguh ingin menangis. Namun sebagai laki-laki ia harus kuat. Tidak boleh, tidak boleh. Cukup lama mereka terdiam. Lalu langit kembali menatap Dimas, mengatakan beberapa kalimat pada pria itu. Aku selalu merasa bersalah terhadap kematian adikku. Tapi aku juga tahu Mutia sudah pergi dengan damai. Itu sebabnya aku berani melanjutkan hidupku. Kau sendiri bagaimana? Apa kau bahagia hidup dalam masa lalu? Membenci semua orang yang ingin kau benci, mengotori tanganmu karena dendam dan mengkhianati sahabat yang sudah menganggapmu seperti saudara sendiri. Kau bahagia? Kau bilang ayahku tidak pernah peduli pada putrinya. Tapi kau tidak tahu dialah yang memilihmu menjadi menantunya, karena dia percaya putrinya akan hidup bahagia bersamamu. Suara langit bergetar. Tim Garra yang mendengar dari arah lain ikut terbawa suasana. Terimalah hukumanmu, dan mari jangan bertemu lagi. Setelah berkata begitu, langit berdiri meninggalkan tempat itu. Dimas mengangkat kepala, menatap kepergian langit lama. Kepalanya penuh. Rasa frustasi atas apa yang sudah dia lakukan menghampirinya. Bawa dia kembali ke sel. Perintah Garra pada Aldo. Langit, Ran. Suara Mariam memenuhi ruangan gang depan ruang interogasi. Wajah langit yang pertama kali dia lihat, jadi dia langsung memanggil. Garra keluar sesudah langit. Jelaslah dia tahu suara siapa itu. Pria itu pun menatap horor ke sang istri namun sikapnya tetap tenang. Ini masih tempat kerja. Masalah kenapa istrinya berada di tempat ini akan dia interogasi saat mereka sedang berdua nanti. Kepala langit terangkat. Wajah kusut dan pucatnya terpampang jelas namun ia tetap memaksakan seulas senyum ke Mariam, juga cinta yang datang bersamanya. Kedua perempuan itu menatapnya dengan ekspresi yang sama. Langit sampai tertawa pelan. Aku tidak apa-apa, tidak perlu menatap begitu, katanya. Pria itu pun berbalik ke Garra di belakangnya. Ada beberapa petugas lainnya juga, tapi tatapannya hanya fokus ke Garra. Terima kasih sudah menepati janjimu. Sekarang aku percaya kau adalah seorang polisi yang dapat dipercaya, ungkapnya. Garra tersenyum tipis, menyambut terima kasih lelaki itu. Urusan selanjutnya akan diserahkan ke kejaksaan. Pengadilan akan memutuskan hukumannya. Ayahmu sudah dimakamkan kemarin, kau boleh mengunjungi makamnya sekarang, ujar Garra. Langit mengangguk. Tiba-tiba perutnya kembali sakit. Langit menahan bagian yang sakit. 4 hari ini dia bisa menahan rasa sakit lukanya, namun hari ini entah kenapa mendadak sakit sekali. Dia tidak tahan lagi. Langit pun jatuh tersungkur. Langit, pekik Mariam dan cinta bersamaan. Suara keduanya memenuhi gang itu.
Garra melirik istrinya sebentar, kemudian turun memeriksa langit. Lukanya terbuka, Ran. Segera bawa dia ke rumah sakit. Aldo, kau ikut dengannya. Perintah Garra. Kedua pria itu mengangguk dan bergegas memapah langit. Aku ikut. Seru Cinta. Aku juga. Timpal Mariam. Namun tangannya cepat-cepat ditahan oleh Garra. Wanita itu mendonggak ke suaminya. Kau tidak boleh kemana-mana. Di sini saja, ucap Garra. Tapi aku mau. Aku belum mengizinkanmu keluar dengan bebas, istriku. Potong pria itu penuh penekanan. Beberapa anak buah Garra yang masih di situ tertawa pelan. Hanya Lani yang tidak senang tentunya. Mariam mengerucutkan bibir. Kalian boleh istirahat sekarang. Hari ini pekerjaan kita berakhir di sini, kata Garra pada anggota timnya. Ia tahu mereka semua pasti sangat kelelahan beberapa hari ini. Mereka bersorak senang. Baik bos, seru mereka bersamaan. Sebelum pergi, Lani fokus ke tangan Garra yang menggenggam erat Mariam lalu melemparkan tatapan tidak suka ke perempuan itu dan berbalik pergi.